Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Lina akan menjelaskan lebih lanjut tentang surat. Di pertemuan kemarin, kalian sudah belajar tentang identifikasi unsur-unsur surat pribadi, resmi, dan niaga. Jadi yang kalian berkelompok kemarin ya, kita sudah membahas hal itu. Dan hari ini kita akan belajar untuk bisa membuat surat undangan resmi dan tidak resmi. Yang pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan uji kompetensi tentang surat. Nah, ini adalah topik yang kemarin ya, yang sudah kita bahas, yaitu identifikasi surat pemberitahuan dari sekolah. Kemudian ada surat undangan khitan dan akikoh, ada surat penawaran barang, dan juga surat pribadi. Nah, ini adalah kalian kemarin ya yang sudah belajar surat pribadi maupun surat resmi dan juga surat niaga. Baik dari 5A dan 5B. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang kedua, yaitu mengidentifikasi unsur undangan resmi, mengidentifikasi unsur surat undangan tidak resmi, kemudian membuat surat resmi dan juga membuat surat undangan tidak resmi. Nah, ini adalah contoh dari dua undangan ya, sama-sama undangan. Yang satu undangan resmi dan satunya undangan tidak resmi. Ciri-ciri yang paling menonjol apa? Ciri-ciri yang paling menonjol dari undangan resmi adalah surat itu dikeluarkan oleh instansi atau lembaga resmi seperti sekolah, kedinasan, yayasan, lembaga organisasi kayak gitu ya, dan formatnya biasanya sudah ditentukan dengan beberapa unsur wajib di dalamnya. Sedangkan untuk surat undangan tidak resmi itu dikeluarkan oleh perorangan atau secara pribadi. Jadi kalian mengundang teman kalian gitu ya. Dan formatnya cenderung bebas. Jadi sesuka pembuat surat tersebut. Nah, ini sekarang kita identifikasi surat undangan resmi. Yang pertama, paling atas ini adalah kop surat atau kepala surat. Kepala surat berisi tentang apa? Satu, ada logonya di sini. Kemudian ada nama lembaganya. Ya, kemudian ada alamat lembaganya. Barangkali ada nomor telepon bisa dicantumkan, ada alamat email, ada alamat website. Kalau misal email, website, nomor telepon nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting ada paling penting ini adalah alamatnya ini ya. Jadi ada logo, kemudian ada nama lembaganya apa dan alamatnya di mana. Kemudian setelah kop surat ada tanggal surat. Tanggal surat ini berisi tentang nama kota dan tanggal surat itu dibuat. Jadi surat dibuat ya, bukan surat dikirimkannya. Kemudian yang ketiga, ini adalah informasi surat. Informasi surat ini berisi apa? Berisi nomor surat, lampiran surat. Jadi lampirannya itu ada berapa lampir. Barangkali ada tambahan belakangnya daftar nama mungkin ya kan. Kemudian ada hal. Hal atau perihal ini berisi tentang apa sih undangan tersebut begitu. Kemudian yang keempat ini ada nama dan alamat penerima. Jadi biasanya kalau surat undangan dari lembaga dan disebarkan untuk banyak orang, cukup dituliskan seperti ini, yang terhormat Bapak atau Ibu Wali Murid gitu. Kecuali surat undangan tersebut ditujukan untuk beberapa orang saja, misal yang terhormat langsung menyebutkan nama atau menyebutkan jabatannya boleh. Misal ditujukan untuk kepala sekolah begitu ya, langsung yang terhormat Kepala Sekolah SD Al-Khairiyah 1. Atau langsung ke perorangan yang terhormat Bapak Adib Sofia MPD misal di tempat gitu. Yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka untuk yang umum cukup dengan hormat saja ya. Tapi biasanya untuk lembaga-lembaga Islam atau yang berbau-bau Muslim biasanya menggunakan Assalamualaikum baru dengan hormat begitu. Yang keenam, itu ada isi surat.
Isi surat itu bagaimana? Isi surat itu berisi informasi penting terkait nama acara, waktu, dan tempat pelaksanaan. Jadi ini ada semacam latar belakang dulu ya, dalam rangka meningkatkan pelayanan bla bla bla. Kemudian baru dituliskan mengundangnya itu untuk apa? Mengundangnya itu untuk menghadiri acara apa ini? Menghadiri acara forum diskusi orang tua. Kapan? Nah, ini ada hari, tanggal, dan tempat pelaksanaannya. Kemudian unsur yang ketujuh itu ada penutup. Demikian surat undangan ini kami buat. Berisi tentang apa? Harapan dan kehadiran. Harapan akan kehadiran. Dan juga terima kasih. Jadi ini atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Kemudian selanjutnya ada salam penutup. Nah, penghormatan biasanya. Bisa wassalam, bisa hormat kami gitu ya. Kemudian yang ke-9 ada nama terang dan tanda tangan pengirim. Jadi kalau misal di sini adalah tadi bimbingan belajar, maka di sini adalah kepalanya. Kalau misal di sini misal SD Al-Khairiyah 1 berarti yang di sini adalah kepala SD atau kepala sekolah ya. Kalau misal di sini adalah kepresidenan, di sini ya berarti Bapak Presiden gitu ya. Kemudian tembusan. Nah, tembusan ini berisi tentang kemana dan kepada siapa sih surat itu diinformasikan dan disimpan ya, bukan diundangkan kepada siapa. Kalau diundangkan kepada siapa ada di nomor 4 tadi. Kalau di sini disimpan di mana saja gitu. Diberitahukan kepada siapa saja gitu. Yang pertama kepada tentor bimbel brilian, dan yang kedua itu biasanya arsip. Arsip ini nggak akan terlewat ya. Kalau misal tembusannya tidak ditembuskan kepada siapapun, pasti tembusannya yang pertama itu arsip. Satu tok arsip ya, bisa jadi seperti itu. Itu untuk surat undangan resmi. Nah, sekarang dari surat undangan resmi itu, kalau misal dinarasikan isi keseluruhannya bagaimana, Bu? Jadi, kesimpulan atau isi dari keseluruhan surat ini bisa jadi dibilang begini. Surat itu dikeluarkan oleh bimbingan belajar yang beralamatkan di Jalan Tambak Romo KY KM 01 Pati, Jawa Tengah, dengan alamat email demikian dan websitenya juga demikian. Ini ada di nomor 1 ya. Nah, seperti yang Bu Dina tulis. Kemudian surat tersebut adalah surat undangan yang dibuat di Pati tanggal 4 Januari 2019 dengan nomor sekian dengan jumlah lampiran sebanyak 1 lembar. Jadi di sini informasinya. Jadi ada dibuat di Pati tanggal sekian, nomor lampiran halaman. Termasuk hal atau perihal apa undangan tersebut gitu. Kemudian surat tersebut ditujukan kepada Bapak Ibu wali murid untuk dapat hadir dalam acara forum diskusi orang tua pada hari Sabtu 14 Januari 2019 di Aula Besar Brilian. Jadi yang informasi ini itu didapat dari sini. Jadi kepada siapa sih ditujukan, kemudian untuk acara apa dan hari apa, tempat, tanggal dan lain sebagainya. Ada di sini ya. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Bimbel Brilian yang bernama Agus Joko Prasetyo SPD. Ada di sini informasinya. Jadi surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Bimbel Brilian yang bernama Agus Joko Prasetyo. Dan surat tersebut juga disimpan atau dikirim ke tentor Brilian juga disimpan di arsip. Ini yang ke-10. Nah, itu untuk surat undangan resmi. Nah, sekarang kita identifikasi bagian surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi yang pertama ini ada nama dan alamat penerima ya. Ini bisa nama atau kata ganti penerima surat. Bisa jadi nama panggilan seperti ini atau nama lengkap juga nggak apa-apa. Misal kayak undangan pernikahan atau apa, biasanya lebih ke nama lengkap gitu ya, namanya lebih panjang. Kalau nama pendek juga nggak apa-apa, yang penting yang mengantarkan surat tahu orang yang dimaksud begitu. Kemudian assalamualaikum berarti salam pembuka berisi penghormatan atau berupa salam. Hai teman-temanku yang baik, datang ya di acara bla bla bla. Ini berarti isi surat. Isi surat ya pasti berisi tentang nama acara, waktu, tempat pelaksanaan, seperti itu. Kemudian penutup sebelumnya ya kasih ucapan terima kasih dan lain sebagainya, kemudian salam. Salam penutup ya.
Dan yang terakhir ada nama terang pengirim. Maaf, ini salah ketik, nama terang pengirim. Tidak perlu tanda tangan, tidak apa-apa, karena memang surat undangannya tidak resmi. Sebenarnya bentuk seperti ini bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan keinginan kalian, karena pada dasarnya dia surat undangan tidak resmi ya. Yang paling penting informasi pentingnya itu tersampaikan. Jadi acaranya di mana, kapan, dan lain sebagainya. Itu yang paling penting dari surat undangan tidak resmi. Nah, kalau dinarasikan seperti apa? Kalau dinarasikan seperti ini. Simple sekali ya. Surat ditujukan kepada Kiki pada acara syukuran hari lahir atau hari kelahiran yang ke-9 pada tanggal 24 Januari 2013 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Wanalela RT 0101 atau di tempatnya Mbah Soto gitu ya. Terus pengirimnya atas nama Cynthia Agustina. Sudah cukup begitu saja. Nah, sekarang tugas kalian adalah di hari Rabu dan Kamis untuk 5B dan 5A adalah buatlah sebuah surat undangan resmi dengan keterangan sebagai berikut ya. Jadi ini adalah keterangan atau narasi isi keseluruhan dari surat. Lalu Bu Lina minta tolong kalian buatkan surat undangan resminya. Kalau misal kalian tidak bisa menggambar logo, tidak masalah, silahkan berikan lingkaran saja untuk menandai bahwa ada logonya. Yang penting Bu Lina tahu bahwa di situ kalian menunjukkan ada sebuah logo, kemudian dan lain sebagainya sesuai dengan contoh tadi ya. Jadi ini adalah ketentuannya, dikeluarkan oleh SD Al-Hira 1, beralamatkan bla bla bla, surat undangan untuk apa gitu ya. Terus ditujukannya pada siapa, untuk apa, kapan, udah ada di sini semua. Siapa yang mengirim dan disimpan di mana, arsip dan selain tembusannya tadi ya. Oke, selamat bekerja anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.